Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Jika kita masih ada sampai saat ini merupakan kesempatan bagi kita untuk lebih banyak lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui kebenaran firman Tuhanlah kita dapat terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti rahasia-rahasia ilahi kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan pagi hari ini saya beri judul Cinta Segitiga. Kita akan sama-sama belajar dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tak seorang pun, jadi ini termasuk kita, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dalam hal ini, mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mamon. Keadaan ini seperti cinta segitiga, yaitu Allah, manusia, dan Mamon. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita semua tahu bahwa Allah sangat mengasihi dan mencintai manusia. Hingga Dia rela anaknya yang tunggal harus mati di kayu salib, agar manusia ciptaannya yang telah kehilangan otoritas sorga karena dosa dapat kembali memiliki otoritasnya sebagai warga kerajaan sorga. Keselamatan kita berhubungan erat dengan otoritas yang seharusnya kita miliki. Kita sudah menjadi kekasih Allah, tetapi seringkali dalam perjalanan hidup ini kita menduakan Tuhan dengan cara mencintai Mamon. Padahal kita tidak dapat menjalankan kedua-duanya, menjadi kekasih Allah tetapi juga mencintai Mamon. Mengapa dan apa penyebab semua ini? Kita akan lihat dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ternyata penyebab utamanya adalah kekhawatiran. Khawatir merupakan kata kerja aktif yang artinya takut atau gelisah. Kata karena itu dalam Matius 6 ayat yang ke-25 yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus merupakan konjungsi sebab akibat, di mana ayat 25 ini adalah kausal, yaitu penyebab dari ayat 24. Kekhawatiran adalah penyebab utama seseorang mulai menduakan Tuhan. Karena khawatir identik dengan keraguan-raguan terhadap apa yang dipercayai. Berapa banyak di antara kita dalam hidup ini seringkali khawatir. Khawatir akan hidup tentang apa yang hendak dimakan dan diminum. Khawatir akan tubuh tentang apa yang hendak dipakai. Sesungguhnya semua hal kekhawatiran yang tertulis dalam ayat 25 merupakan perkara sederhana, perkara-perkara kecil. Saudara-saudaraku, jika karena perkara kecil saja kita khawatir, bagaimana kita dapat menghadapi perkara-perkara yang lebih besar? Jangan pernah kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menipu kita. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita tidak tertipu dan menjadi khawatir? Matius pasal 6 ayat yang ke-33 merupakan jawaban bagi kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Kunci agar kita terlepas dari rasa khawatir adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sampai kita mendapatkannya. Ini adalah suatu rahasia Allah yang sangat besar yang seharusnya kita ketahui hari-hari sekarang ini. Kerajaan Allah dan kebenarannya ini merupakan otoritas atau kuasa sorga yang diberikan kepada kita oleh Bapa sejak mula penciptaan manusia. Jika kita terus membangun relasi yang intim dengan Bapa di sorga, maka kita akan memperoleh penyingkapan-penyingkapan yang luar biasa. Kita akan mendapatkan kerajaan dan kebenarannya itu, maka kita juga akan mendapatkan otoritas sorga. Jika kita sadar akan kuasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah menduakan Tuhan. Cinta segitiga itu tidak akan pernah terjadi. Matius 6 ayat 34 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memperingatkan dan menekankan sekali lagi kausal dari Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 34 ini sama persis bobotnya dengan Matius 6 ayat 25. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kekhawatiran itu. Khawatir bukanlah masalah sepele, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, jangan pernah kita khawatir akan hidup ini. Sekalipun orang-orang di sekitar kita mengatakan khawatir itu ada hal yang manusiawi, hal yang lumrah dialami manusia saat ini. Karena ternyata kekhawatiran adalah penyebab utama terjadinya cinta segitiga antara Allah, manusia, dan Mammon. Allah kita adalah Allah yang cemburuan. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan. Jangan pernah khawatir, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang indah Bapa berikan untuk kami nikmati. Kami percaya akan setiap kebenaran firman-Mu dan kami tidak khawatir akan hidup ini. Roh Kudus, teruslah memimpin dan menuntun hidup kami, agar hidup kami senantiasa selaras dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak menduakan Engkau ya Bapa. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau Tuhan dan hidup di dalam kuasa kemenangan sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dia tak tinggalkan